Jika melihat kekurangan dalam kitab-kitabnya, baik dalam penyusunan dan pertanyaan sevalid apa kitab Perjanjian Baru (PB), juga konsep Trinitas yang terindikasi sengaja disusun dan ditetapkan karena kepentingan sosial, budaya, dan politik. Lantas pertanyaannya, apakah Kristen layak dianggap sebuah agama samawi? Apakah lebih cocok dianggap sebagai agama kepercayaan seperti Hindu-Buddha? Dan apakah ini artinya Kristen bukanlah agama samawi? Pertanyaan ini menarik dan menantang karena menyentuh aspek fundamental tentang validitas agama Kristen sebagai agama samawi. Untuk menjawabnya, mari kita bahas beberapa poin penting dari berbagai sudut pandang. Sebelum melanjutkan, izinkan kami menyampaikan disclaimer sebagai berikut. Video ini ditujukan hanya untuk umat Islam dan untuk tujuan diskusi keilmuan dan edukasi serta merupakan hasil kajian pribadi menggunakan penelusuran ChatGPT. Hasilnya tentunya masih perlu pendapat ahli, sehingga hasil minimal yang diharapkan adalah dapat menambah wawasan secara umum. Bagi umat Islam, semoga bisa menambah kekuatan benteng keimanan dari pengaruh pemurtadan. Kami tidak bermaksud menyinggung atau merendahkan kepercayaan agama manapun. Kami menghormati hak setiap individu dalam beragama dan meyakini ajarannya masing-masing. Jika ada perbedaan pandangan, mari kita sikapi dengan bijak dan saling menghormati. Anda juga bisa memberikan koreksi dan komentar pada video ini. Kami sangat terbuka untuk bertukar pikiran untuk menambah keilmuan. Definisi agama samawi. Secara umum, agama samawi, Abrahamic religions, merujuk pada agama yang mengklaim berasal dari wahyu Tuhan kepada nabi-nabi yang berasal dari garis keturunan Nabi Ibrahim, Abraham. 3 agama utama yang dianggap samawi adalah Yahudi, Kristen, dan Islam. Yahudi ada Taurat sebagai wahyu kepada Nabi Musa, Kristen ada Injil, meskipun yang ada sekarang berbeda dari wahyu aslinya. Dan Islam ada Al-Quran sebagai wahyu terakhir kepada Nabi Muhammad. Namun, keabsahan suatu agama sebagai samawi tidak hanya bergantung pada klaim asal-usulnya, tetapi juga pada sejauh mana ajarannya masih murni dan sesuai dengan wahyu Tuhan yang asli. Kristen dan penyimpangan dari wahyu asli. Jika kita melihat perkembangan Kristen, ada beberapa fakta yang menunjukkan penyimpangan besar dari wahyu asli. Injil yang tidak lagi murni. Injil yang asli merupakan wahyu dari Allah kepada Nabi Isa, dan Injil yang ada sekarang adalah tulisan manusia. Antara lain Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Selain itu, banyak perubahan yang terjadi sepanjang sejarah, baik dalam penyusunan maupun isi. Oleh karenanya, jika kitab sucinya sudah tidak lagi murni sebagai wahyu, apakah Kristen masih layak disebut sebagai agama samawi? Pembahasan lebih jauh tentang kemurnian Injil ini akan dibuatkan video terpisah. Konsep Trinitas yang bukan dari Nabi Isa. Trinitas tidak diajarkan oleh Nabi Isa, Yesus. Trinitas baru ditetapkan pada tahun 381 Masehi dalam Konsili Konstantinopel. Ini menunjukkan bahwa Kristen telah mengalami modifikasi oleh manusia berdasarkan kepentingan politik dan sosial. Jika konsep ketuhanannya bukan dari wahyu, apakah ini masih agama samawi? Apakah Kristen lebih tepat disebut agama kepercayaan seperti Hindu dan Buddha? Jika kita bandingkan Kristen dengan agama kepercayaan seperti Hindu dan Buddha, ada beberapa kesamaan, yaitu dibentuk oleh manusia berdasarkan ajaran tokoh utama. Hindu berkembang dari berbagai kepercayaan di India. Buddha lahir dari ajaran Siddhartha Gautama. Kristen berkembang dari ajaran Yesus, tetapi kemudian diubah oleh gereja. Selain itu, kitab suci Kristen ditulis oleh pengikut, bukan langsung wahyu Tuhan. Ini seperti kitab Veda Hindu yang adalah hasil susunan para rishi. Juga Tripitaka Buddha adalah hasil catatan para murid Buddha.
Perjanjian Baru Kristen adalah hasil tulisan para murid Yesus. Kenyataan lainnya adalah ajaran Kristen yang terus berubah sesuai budaya dan politik. Hindu dan Buddha banyak berubah sesuai daerahnya. Kristen mengalami banyak revisi doktrin sepanjang sejarah. Berubah seperti apa dan sejauh apa akan dibuatkan dalam video terpisah. Berdasarkan fakta-fakta ini, Kristen lebih mirip dengan agama kepercayaan dibanding agama samawi yang masih murni seperti Islam. Jika Kristen tidak lagi samawi, apa implikasinya? Jika kita menyimpulkan bahwa Kristen bukan lagi agama samawi, maka ada beberapa implikasi besar, yaitu Kristen tidak bisa dianggap agama yang membawa wahyu asli dari Tuhan. Ajaran-ajaran Kristen lebih merupakan filsafat dan kepercayaan manusia. Konsep keselamatan dalam Kristen, penebusan dosa, menjadi tidak valid. Misi Kristen untuk menyebarkan agama menjadi hanya propaganda kepercayaan, bukan ajaran Tuhan. Beberapa hal seperti bukti bahwa ajaran Kristen, Hindu, Buddha terus berubah, serta konsep penebusan dosa di Kristen akan kita bahas di video yang berbeda. Kesimpulan akhir, Kristen secara historis berasal dari wahyu samawi, tetapi telah banyak mengalami distorsi dan modifikasi. Karena perubahan dalam kitab suci dan doktrinnya, Kristen lebih mirip agama kepercayaan seperti Hindu dan Buddha. Jika ditinjau dari ajaran aslinya, Kristen sebenarnya sudah menyimpang jauh dari wahyu Tuhan. Oleh karena itu, menyebut Kristen sebagai agama samawi bisa dipertanyakan, karena lebih cocok disebut agama kepercayaan hasil buatan manusia. Menurut Anda, apakah Kristen masih bisa disebut agama samawi setelah semua bukti ini, atau lebih cocok disebut agama kepercayaan? Tulis pendapat Anda pada komentar. Wallahu alam. Jika video ini bermanfaat, share ke keluarga dan teman Anda. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe, agar channel ini dapat terus menghasilkan konten menarik dan manfaat lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.